Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir kembali, bermajelis kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Alhamdulillah, kita hari ini berada di tanggal 9 Muharram. Berada di tanggal 9 Muharram. Yang di hari ini kita disunnahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Dan puasa Muharram ini adalah puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Ini menunjukkan mulianya bulan Muharram. Karena bulan Muharram di sini Allah sandarkan kepada dirinya, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang Muharram. Baik. Kemudian puasa Asyura ini, puasa Muharram ini, tanggal 9 dan tanggal 10 akan menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Muslim tentang puasa Arafah. Maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan beliau juga ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Ini hari ini dan besok diskon besar-besaran, ya kan?
puasanya cuma 2 hari, menghapuskannya 1 tahun yang telah berlalu. Rugi kita kalau nggak mendapatkannya. Kenapa kita harus berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10? Supaya kita ini menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini mengagungkan juga tanggal 10. Maka untuk menyelisihi mereka, Nabi berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Namun beliau tidak hidup di tahun berikutnya, di tahun depan. Nabi SAW mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Jika tahun besok saya masih hidup, saya akan berpuasa di tanggal 9. Berarti puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau misalnya hari ini belum tahu, ternyata puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Bagaimana? Tanggal 10 aja? Atau tanggal 10 dan tanggal 11? Tanggal 10 dan tanggal 11. Baik. Sekalipun ada para ulama yang mengatakan makruh tanggal 10 saja. Jadi harus ditemani dengan tanggal 11. Baik. Ya boleh, tanggal 10 saja boleh. Tapi lebih selamatnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi ditemani dengan tanggal 11. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya adalah fadilah. Jika kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 atau 9, 10, 11. Ya. Jadi ini bukan bulan yang menyeramkan, ya. Kalau di Jawa sana ada Grebek Suro. Pas saya juga pernah ke sana pas Muharram juga ada Grebek Suro. Ada hari pemandian pusaka. Nah itu Grebek Suro itu. Iya, pusakanya dibawa begini, diarak di jalan sambil di depannya pegang bendera. Pokoknya dimuliakan pusaka tersebut. Ya, manusia menganggapnya ini adalah hari yang keramat. Padahal ini adalah hari-hari yang istimewa. Ya, hari-hari kalau kita mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilm. Terakhir kita bahas Al-Maqidul Khamisa Ashar, pokok pengagungan ilmu yang ke-15, yaitu raddu mushkilihi ila ahli, mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada ahlinya. Taib. Terutama di sini adalah permasalahan agama. Taib. Jadi hendaknya kita merasa cukup apa yang para ulama kita merasa cukup. Berbicaralah dengan bicara mereka, diamlah karena mereka diam. Jangan mendahului mereka, karena mereka adalah warisan para nabi, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan Al-Maqidus Sadisa Ashar, pengagungan ilmu yang ke-16 adalah tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi, mengagungkan majelis ilmu atau memuliakan majelis-majelis ilmu dan memuliakan ilmu atau wadah ilmu itu sendiri. Memuliakan majelis-majelis ilmu dan memuliakan wadah ilmu itu sendiri. Baik. Kata Syekh, "Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya." Majelis-majelisnya para ulama seperti majelis-majelisnya para nabi. Para nabi juga seperti ini, mengajarkan kepada manusia, kumpul, kemudian memberikan nasihat kepada kaumnya, sama. Kalau kita pengen melihat seperti apa majelis para anbiya, lihat majelis para ulama. Karena para ulama itu adalah warisan para nabi.
Apalagi Rasul kita Muhammad SAW, ketika beliau wafat tidak digantikan Rasul dan Nabi setelahnya, akan tetapi diteruskan oleh para ulama. Kalau Nabi dan Rasul sebelum beliau, ya digantikan oleh Nabi dan Rasul setelahnya. Jadi setelah mati digantikan Rasul dan Nabi setelahnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, siapa yang melanjutkan dakwah beliau adalah para ulama. Maka kita juga harus memuliakan majelis mereka, majelis para ulama. Kemudian qala Sahl bin Abdillah, berkata Sahl ibn Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi, maka hendaklah dia melihat kepada majelis-majelis para ulama. Itu seperti apa sih majelis para nabi? Ya lihat, sama. Yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Datanglah seorang laki-laki, kemudian dia mengatakan, wahai fulan, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya demikian dan demikian? Fayaqulu talaqatim ra'atuhu. Maka si laki-laki tadi yang ditanya mengatakan, telah jatuh talak kepada istrinya. Dan ini adalah fatwa. Ditanya kemudian menjawab. Wa yaji'ul akharu fayaqul, kemudian datanglah yang lain kemudian bertanya, ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Apa pendapatmu apabila ada seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya demikian dan demikian? Fayaqul, maka dia menjawab, laisa yahnatsu bihadzal qaul. Dia tidak dikatakan melanggar sumpahnya dengan ucapannya ini. Ya, baik. Wa laisa hadza illa lin-nabi aw li'alimin. Dan jawaban yang seperti ini tidaklah keluar kecuali dari seorang nabi atau seorang yang berilmu. Fatwa tadi. Kalau kita dimintai fatwa kemudian tidak bisa menjawab, apa jawaban kita? Wallahu a'lam. Yang bisa menjawab seperti ini, yang ilmunya luas adalah para nabi atau seorang yang berilmu. Maka beliau katakan, fa'rifu lahum dzalik, maka ketahuilah keutamaan mereka, kedudukan mereka, sehingga kita bisa memuliakan para ulama. Jadi sama. Tugas para nabi dengan tugas para ulama itu sama, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memuliakan majelisnya, kita wajib memuliakan yang menyampaikannya. Tidak boleh kita nanti dalam majelis tidak memuliakan majelis ilmu, tidak memuliakan ustadznya, tidak boleh. Dan ini bukan adab dalam majelis ilmu. Baik, kata beliau, fa'ala talibil ilmi ay ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hak-hak majelis ilmu, adab akhlak di dalam majelis ilmu. Karena segala sesuatu itu memiliki haknya. Hak majelis ilmu, hak para murid, hak syekh, ustadz, apa saja kita harus mengetahuinya karena semuanya memiliki hak. Maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Kemudian fayajlisu fiha jilsatal adab, maka dia wajib atau harus duduk di dalam majelis ilmu dengan duduk yang penuh dengan adab. Ya, insyaallah kita tahu seperti apa duduk yang itu penuh dengan adab. Misalnya duduk seperti ini ya, Masya Allah, duduk silo. Apa istilahnya silo ya? Baik. Duduknya nggak ada yang selonjor, apalagi sambil tiduran, nggak ada ya. Baik. Ini bagus. Ini adab dan akhlak dalam majelis. Wa yuzgi ila syaikhi nadhiran ilaihi, dan memperhatikan kepada syekhnya, melihat kepadanya. Baik itu. Jadi ustadznya jangan dicuekin, ya. Ustadznya ditinggal tidur, nggak dilihat. Jadi ustadznya ngomong sendiri, ngomong sama siapa? Semuanya tidur.
ya kan? Baik. Nah ini jangan dilihat begitu. Baik. Dilihat, diperhatikan. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Janganlah dia menoleh dari syekhnya kecuali sangat darurat. Begitu. Kalau kita lihat, perhatikan bagaimana para sahabat mendengar nasihat dari Rasulullah SAW, mereka tenang, diam, sampai digambarkan seandainya ada seekor burung yang hinggap di kepala mereka, niscaya tidak akan terbang. Karena mereka diam, sunyi, tenang begitu. Nggak toleh sana, toleh sini. Ada sesuatu gerak langsung ditoleh. Nah, tidak. Mereka diam, memperhatikan. Baik. Nah, ini adab akhlak diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, dan janganlah dia merasa terganggu atau menoleh ke kanan ke kiri karena ada sesuatu yang dia dengar. Gitu. Misalnya ada suara motor, lihat. Ada suara orang jualan es krim, dilihat. Ada suara bayi nangis, dilihat. Intinya dia nggak tenang, tidak fokus dalam majelis ilmu. Baik. Wala yattaki'u ala yadihi, dan janganlah dia bersandar di atas tangannya. Bagaimana contohnya jemaah? Ya begini, pokoknya nyantai lah, nyender begitu. Atau nggak pakai tangan, cuma mepet di tembok keliling muter begitu ya. Jadi majelisnya lebar sekali. Begitu. Padahal Islam mengajarkan ketika Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril ini menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat. Supaya tadi apa, bisa melihatnya, supaya bisa fokus dalam pelajaran. Kalau nyandar ya mungkin bisa jadi tidur, karena enak nyandar itu, ya kan? Baik. Nyandar, kemudian kakinya jegang, apa bahasa Indonesianya? Jegang ya, nah, begitu. Udah enak. Karena dalam suatu ungkapan dikatakan al ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat dengan badan jasad yang enak. Dengerin sambil bersandar, sambil bawa teh, sambil bawa snack gitu ya. Ustadznya ceramah capek-capek, dia dengerin sambil ya menikmati makanannya, sambil nyantai. Ini tidak akan mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian wala yuksiru tanahnuha wal harakata, dan janganlah dia banyak tanahnuh itu tardidus saut, mengulang-ulang suara seperti ya banyak dehem. Kan ada orang biasanya gitu ya, bersuara terus mulutnya begitu. Itu kebiasaan. Bisa kok berhenti, bisa kok dirubah. Terkadang kita ini nggak nyaman sholat di samping orang yang seperti itu ya. Kan sering dehem, sering apalah, hidungnya apa gitu ya. Kadang sering mainan jenggot, sholat mainan jenggot ya, nyantai bener. Jangan. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang dehem-dehem seperti itu ya. Nggak bisa diem. Dilatih untuk apa? Tidak banyak dehem-dehem. Wal harakata, banyak gerak. Begitu. Kayaknya nggak nyaman gitu loh duduk di majelis ilmu, gerak terus, kayaknya kok nggak selesai majelis ilmunya ini. Baik. Ya, seperti itu. Nggak boleh banyak dehem-dehem, nggak boleh banyak gerak. Wala yatakallamu ma'ajarihi, ya, dan janganlah dia berbicara dengan temannya di majelis ilmu, ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Maka akan terluputkan darinya faidah yang penting, bisa jadi. Karena mungkin dia pas ngobrol disampaikan faidah yang penting, dia nggak dengar. Terputuslah penjelasan itu, sehingga dia salah paham, bisa jadi. Seperti itu ya. Jangan ngobrol terutama temannya. Wa idza atasa khafada sautah. Apabila dia bersin, hendaknya dia menahan suaranya. Jangan bersin satu majelis kaget semuanya ya. Baik. Jangan dibuat-buat. Ganti suara tahu, tempe, sambal terasi misalnya ya. Jangan. Ada nggak seperti ini? Ada. Nggak boleh. Ditahan. Falyaqdim, kata Nabi. Hendaknya ditahan.
Begitu. Hendaknya dia memuji Allah, alhamdulillah. Temannya yang mendengarkan mengatakan yarhamukallah, dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini adab, ini akhlak. Islam telah mengajarkannya kepada kita. Kemudian wa idza tasa'aba satara fammahu ba'da raddihi juhdah. Apabila dia menguap, hendaknya dia menutup mulutnya setelah dia berusaha menahannya. Jadi kalau kita ini mau menguap, pertama itu berusaha semaksimal mungkin untuk ditahan. Jangan sampai mulut ini terbuka. Ditahan, mingkem. Kalau tidak kuat, terbuka ya, maka ditutup dengan tangan. Ya, jangan sampai ada suara h-nya. Kadang sampai gitu ya. Pernah dengar nggak seperti itu? Ya? Kalau sampai begitu ya, sampai, aduh mangap. Ini khawatir yang lain kesedot ini kan. Baik. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada suaranya, tidak boleh terbuka. Karena kalau terbuka, setan akan masuk ke dalam mulutnya. Falyaqdin. Wa idza qalaha dhahika minhu syaitan, kata Nabi. Jika dia menguap sampai ada suaranya ha atau yang lainnya, maka syaitan akan tertawa dengan sebabnya. Diketawa ini syaitan. Subhanallah. Beriman nggak kita? Beriman. Ini kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditutup, ya, baik dalam majelis ilmu, baik bersama temannya, baik di dalam sholat, tahan, ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bisa tetap terbuka, maka ditutup dengan tangannya. Kemudian wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awiyatihi. Di antara memuliakan majelis-majelis ilmu atau masuk dalam pembahasan ini adalah ijlalu awiyatihi, memuliakan wadah ilmu itu. Allati yuhfadhu fiha, yang ilmu itu dijaga di wadah tersebut. Wa imaduha al-kutub, dan pokoknya dari wadah kitab itu atau wadah ilmu tersebut adalah al-kutubu, kitab-kitab. Jadi wadah ilmu itu adalah kitab kita ini. Maka kita harus memuliakan kitab ini. Jangan sembarang menaruhnya. Ya, kalau antum mencatat di situ ya, kitab catatan antum dijaga. Jangan sampai pulang sampai rumah dilempar, dibruk nih, begitu istilah kita ya. Jangan. Ini tidak boleh. Kita harus memuliakan wadah ilmu, yaitu kitab. Fallaiku bitalibil ilmi sawnu kitabihi. Maka sudah sepatutnya bagi seorang menuntut ilmu untuk menjaga dan memelihara kitabnya. Wahifduhu, untuk menjaga dan memelihara kitabnya. Baik, dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak, begitu ya. Baik. Wa ijlaluhu, hifdzuhu wa ijlaluhu itu sama ya, memuliakan, menjaga kitabnya. Wal i'tina'u bihi, dan perhatian terhadap kitabnya. Fala yaj'alhu sunduqan yakhshuhu biwada'ihi, dan janganlah dia menjadikan kitabnya itu sebagai trompet. Afan ya, belum. Fala yaj'alhu sunduqan, maka janganlah dia menjadikan kitabnya itu sebagai kotak penyimpanan. Kitab ini buku, tapi untuk nyimpen uang, untuk nyimpen KTP ya, biar aman mungkin ditaruh situ ya. Al-Qur'an untuk nyimpen uang biar nggak dicolong tuyul. Nah, ini jangan. Itu kitab, bukan laci, bukan dompet. Begitu. Ditaruh kotak sampah lebih aman. Ada tetangga itu yang kemasukan maling, aman. Uangnya ditaruh tempat sampah sebelum dia berangkat. Ada berapa? 8 juta atau 10 juta. Taruh plastik hitam, taruh kotak sampah. Nah, yang di urat-arit itu ya tempat tidurnya, lemarinya, kotak sampahnya aman. Ya kan? Baik, seperti itu. Jadi jangan nyimpen di buku, di kitab, apalagi di Al-Qur'an, jangan. Ya. Baik, insya Allah kita bisa nyimpen uang ya. Insya Allah pinter kali nyimpen uang ya. Baik. Pinter-pinteran sama malingnya nanti.
Seperti itu. Ya, jangan dijadikan kotak penyimpanan. Wala yaj'aluhu buqan, dan janganlah dia jadikan kitabnya sebagai trompet. Trompet ya kata beliau ya, dilipat begitu ya, lipat sampai ujungnya kecil, yang atas lebar, ditiup-tiup begitu ya. Jangan. Apalagi zaman dulu ya, sekolah kitabnya taruh mana? Taruh belakang ya. Baik, sekarang jangan. Mau belajar tahfidz Quran taruh belakang, naik motor jangan. Ya, atau Qurannya kecil ditaruh saku mana, celana, jangan. Apalagi taruh saku belakang, jangan. Ini tidak memuliakannya. Ya, baik. Jangan dijadikan sebagai trompet, jangan dijadikan sebagai bantal untuk tidur, begitu ya. Karena ada kitab Kamus Munawir itu biasanya untuk tidur. Nah ini tebal gitu ya, capek belajar membaca kitab gundul, untuk geletak tidak boleh. Ya, kita harus memuliakan wadah ilmu. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayatin. Jika dia ingin meletakkan kitabnya, maka hendaknya dia meletakkannya dengan penuh kelembutan dan perhatian. Ya, diletakkan dengan cara yang bagus begitu ya. Ditaruh lemari ya, ditaruh dengan yang bagus, jangan sambil atraksi ya, jangan. Nah, itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau bawakan kisah. Rama Ishaq bin Rahawayhi yauman bi kitabi kana fi yadihi. Pada suatu hari Ishaq ibn Rahawayhi ini pernah melempar kitab yang ada di tangannya. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadib. Maka ketika itu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, atau dikenal dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, melihat kejadian itu, faghadiba, maka beliau pun marah melihat kejadian itu. Waqala, dan mengatakan, aha kada yuf'alu bikalamil abrar, apakah seperti ini diperlakukan terhadap ucapan-ucapan orang yang mulia? Apakah seperti ini diperlakukan? Dilempar begitu. Di situ ada ucapan para ulama, para sahabat, bahkan ada ayatnya, ada hadisnya. Imam Ahmad marah. Gitu ya. Ahmad marah melihat kejadian itu. Tidak seperti itu diperlakukan ya, ucapan orang-orang yang mulia. Bahkan di situ ada kalamullah, ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, wala yattaqi'u 'alal kitab, dan hendaknya dia tidak bersandar di atas kitabnya. Kitabnya untuk bersandar, untuk bantalan tidur. Au yad'uhu inda qadamaihi, atau meletakkan kitabnya pada sisi qadamaihi, kakinya. Begitu. Baik. Kitabnya ini dia duduk silo, tapi kitab ini ditaruh di depan kakinya pas. Membaca Al-Quran seperti itu, ditaruh bawah, di depan kakinya pas. Ini tidak boleh. Ya, jangan disejajarkan dengan kaki. Kalau seandainya tidak ada meja, diangkat dengan tangannya. Fa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'anil ardi. Jika dia membaca kitabnya di hadapan syekhnya, maka hendaknya dia mengangkatnya dari lantai, diangkat. Kalau nggak ada meja, diangkat ya, sambil nulis. Seperti itu. Jangan ditaruh di depan kakinya pas, jangan. Ini bukan salah satu atau bukan termasuk memuliakan kitab. Wa hamalahu biyadihi, dan dia pegang dengan tangannya, diangkat dari lantai, dipegang dengan tangannya begitu, dan tetap fokus dalam pembahasan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu Al-Maqid Sadisa Asar, pokok pengagungan ilmu yang ke-16, yaitu mengagungkan majelis-majelis ilmu, memuliakan tempat ilmu, yaitu bukunya. Baik. Kemudian kita lanjutkan Al-Maqidus Sabi'a Asyar, pengagungan ilmu yang ke-17. Dabbu anil ilmi wadh-dhawdu an hiyadhihi, membela ilmu dan membela kehormatan ilmu. Membela ilmu dan membela kehormatan ilmu. Baik ya, ketika mungkin ada sunnah itu diremehkan, sunnah itu direndahkan,
sunnah itu dicela, kita orang yang membelanya. Ya, kita adalah orang yang pertama membelanya. Ya semampu kita. Kalau mungkin tidak didengar, tidak digubris, kita sudah melepaskan kewajiban kita, ya, untuk membela ilmu tadi. Kata Syekh, inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Ya. Bahkan ilmu ini tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun, kehormatannya itu. Al-ilmu, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun jika benar niatnya. Tidak ada. Ilmu itu adalah mulia. Pahami di sini ilmunya maksudnya adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, ya. Tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Jadi ilmu itu kemuliaannya sangat tinggi. Tujibul intisara lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluhu. Yang wajib untuk ditolong apabila ada yang mengusiknya, apabila kehormatannya diruntuhkan, diperlakukan tidak layak, wajib kita menolongnya, wajib kita membelanya. Begitu. Seperti para sahabat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nyawa taruhannya, ya, mereka taruhkan nyawanya para sahabat demi Islam, demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kita harus membela kehormatan ilmu. Seperti tadi, kitab yang dilempar, bela kehormatannya dengan memberikan nasihat. Jangan seperti itu. Apakah seperti ini, kata Imam Ahmad, diperlukan ucapan-ucapan orang yang mulia. Kemudian, waqad dhahara hadzal intisaru inda ahli ilmi fi madhahira. Dan sungguh upaya-upaya pembelaan terhadap ilmu ini telah nampak di kalangan orang-orang yang berilmu. Ya. Seperti tadi Imam Ahmad membela kehormatan ilmu, dan yang lainnya dari para ulama, ya, membela kehormatan ilmu. Minha, diantara membela kehormatan ilmu, ar-raddu alal mukhalif, membela kebenaran dari orang-orang yang menyimpang. Jadi ketika ada orang yang menyimpang dari ilmu atau menyimpangkan ilmu, memaknai sebuah ayat atau hadis tidak sesuai dengan maknanya, kita bela semampu kita, ya, kita bela. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dimaknai dengan menguasai arsy, bukan semayam di atas arsy. Seperti tangan diartikan menguasai, wajah diartikan keindahan. Nah, ini memalingkan maknanya. Maka kita katakan tangan ya tangan, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sama nama belum tentu sama sifatnya. Iya tidak? Iya, belum tentu. Kita makhluk nih, sama-sama makhluk. Semua punya tangan makhluk ini kan. Beda-beda. Bagaimana kok kita samakan Allah dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan? Ini mustahil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian, faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ati rudda alaihi kainan man kana. Maka siapa yang telah jelas dia telah menyelisihi syariat, maka dia bantah siapapun orangnya. Dia bantah. Dia tegakkan nasihat, sekalipun ustadz, sekalipun syekh, ya kan? Baik. Ditegakkan nasihat. Nabi pernah marah kepada Umar ketika Umar ini membawa Taurat. Begitu. Baik. Membawa Taurat. Nabi marah. Baik. Dan Nabi tidak marah dari siapa? Arab Badui, karena dia belum tahu. Baik. Jadi kita bisa melihat ya, mana orang yang belum paham, kemudian kita nasihati, mana orang yang sudah paham, ini sudah kenal ngaji lama ini tapi kok menyimpang, kita nasihati. Dan lebih mudah menasihati dia daripada orang yang belum kenal sunnah. Seperti itu ya, kita tegakkan nasihat. Kalau mungkin dia menolak, itu
sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kewajiban wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kalau mereka tidak menerima, karena bukan kewajiban memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Kemudian hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslimin. Dia membela syariat Islam tadi, membantah dari orang-orang yang menyimpang demi membela agama dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin, ya. Menjaga agama, karena agama ini akan tegak dengan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kalau nasihat tidak kita tegakkan, agama Allah tidak akan tegak. Tidak akan tegak. Karena agama ini akan tegak dengan nasihat. Dalam rumah tangga misalnya, kita tidak tegakkan nasihat, ya begitu-begitu saja kehidupannya. Tidak kita ajak taklim, ada kemungkaran tidak kita ingkari. Oh masih kecil, biarkan, wajar masih kecil misalnya. Istrinya biarin, biar senang. Seperti itu. Tidak akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Ya, demi menjaga agama dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin supaya mereka tidak terfitnah dengan orang tersebut, orang yang menyimpang tadi. Ya, diberikan nasihat, ya, supaya tidak terkena syubhatnya tadi. Taib. Jadi ketika dia memberikan nasihat itu untuk membela agama, jadi bukan untuk membela dirinya sendiri. Ini yang harus kita tanamkan ketika kita menegakkan nasihat. Jadi jangan sampai kita ini marah karena hak kita tidak ditunaikan. Misalnya hak sesama muslim, kok dia tidak menunaikan hak kita, kemudian kita marah memberikan dalil, tapi untuk membela diri kita sendiri. Ini manfaatnya akan beda dengan niat yang ikhlas dan untuk membela dirinya sendiri. Kadang kan ada orang marah sama istrinya, istri marah sama suaminya, ngeluarin dalil cuma untuk membela haknya, bukan menegakkan agama Allah supaya agama Allah ini diamalkan, bukan untuk membela dirinya saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Atau apa ini? Istri juga pakai dalil itu, dalil nafkah, dalil apa saja. Seperti itu. Atau marah sama anaknya. Begitu. Ngeluarin dalil tentang larangan untuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi dalil itu digunakan untuk membela dirinya, bukan digunakan supaya dimengerti, dipahami dan diamalkan. Ini beda loh ya. Ya, harus dibedakan pula. Ini untuk membela, tegaknya nasihat untuk membela diri saya atau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibedakan. Seperti itu ya. Baik. Maka perbaiki niat dalam memberikan nasihat. Marah itu pun karena agama Allah. Menyampaikan dalil itu pun menyampaikan kebenaran dan supaya dipahami kemudian diamalkan. Baik. Kemudian kata Syekh, wa minha hajrul mubtadi'. Dan diantara menegakkan nasihat membela agama Allah yaitu dengan cara menghajar, meninggalkan, mendiamkan ahlul bidah. Mubtadi di sini pahami, jangan sampai kita ini gampang-gampang mengatakan orang itu ahlul bidah. Ada orang yang menyimpang dari sunnah, kita katakan antum ahlul bidah. Jangan. Ini namanya sudah ta'yin, mengatakan dia ahlul bidah. Tapi kalau secara umum misalnya ada orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu adalah pelaku bid'ah, kita katakan seperti itu. Itu amalan-amalan bid'ah, tidak apa-apa. Karena ini secara umum, belum ta'yin perorangan. Kamu ahlul bidah, begitu. Tidak. Seperti Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kemudian kita melihat pemerintahan kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah, kita katakan pemerintah kita kafir, menteri-menterinya kafir. Nah, ini keliru. Tidak boleh kita menghukumi secara perorangan karena Allah mengatakan umum di sini. Umum. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Umum. Tapi ketika mau menentukan hukum ini kepada perorangan, dan ini harus terpenuhi syarat terhilangnya
mawani, penghalang untuk dijatuhkan hukum kafir, hukum bid'ah, hukum fasik dan seterusnya. Karena sangat berbahaya kalau kita ini menentukan orang itu kafir, fasik, mubtadi, tapi dia tidak seperti apa yang kita hukumi, hukum itu kembali kepada dirinya. Na'udzubillah. Man qala li akhihi ya kafir faba'a ila ahadihima. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, hukum ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang hukum itu benar untuk saudaranya, sah untuk dikatakan seperti itu, ya itu saudara. Tapi kalau tidak, hukum itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Baik. Maka hati-hati untuk menghukumi sururi, ahlul bidah, apalagi fasik. Hati-hati. Tidak segampang itu. Para ulama ketika mau menghukumi orang itu ahlul bidah, kafir, mereka perlu penelitian. Sudahkah tegak nasihat? Orang ini waras atau tidak, begitu ya? Orang ini terkena syubhat atau tidak? Kalau orang terkena syubhat kan banyak loh. Turun ke jalan, demo mengatakan kafir pemerintahnya, itu karena diberi syubhat sama kiainya. Nggak bisa kita langsung hukumi mereka apa? Kafir semuanya, antum kafir, finnari kholidina abada. Nah ini hati-hati ya, pakai neraka lagi. Baik, hati-hati ya. Hajrul mubtadi. Jadi tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan, tidak semua orang yang melakukan kafiran langsung kita hukumi dia ahlul bidah, langsung dia hukumi apa? Kafir. Tidak bisa. Karena perbuatannya kafir. Keperbuatannya kafir, perbuatannya ahlul bid'ah, tapi untuk menentukan dia kafir atau ahlul bidah ini perlu terpenuhnya syarat dan terhilangnya al-mawani. Baik, menghajar ahlul bidah, misalnya pentolannya ya. Kita hajar, kita sampaikan nasihat begitu ya, kita peringatkan manusia dari orang tersebut. Baik. Dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an, dan Abu Ya'la Al-Farra ini menyebutkan sebagai salah satu bentuk ijma'. Jadi ijma' ya. Baik, bahwasanya kita ini harus menghajar al-bidah. Ya, tidak boleh dekat-dekat dengannya. Baik, tidak boleh mengambil ilmu darinya, memperingatkan manusia darinya supaya tidak tertipu. Baik, itu diantara bentuk ya, membela kehormatan ilmu, membela syariat. Kemudian kata Syekh, fala yu'khadul ilmu an ahlil bidah, maka tidak boleh mengambil ilmu dari ahlil bidah. Lakin idza turra ilaihi fala ba'sa, akan tetapi kalau darurat maka tidak mengapa. Kama fi riwayati anhum ladal muhadditsin, sebagaimana ahlul hadis itu ada yang meriwayatkan dari ahlul bidah, tapi dengan syarat mungkin dia bukan pembohong, dia tidak rusak dalam hafalannya, mereka ambil sekalipun dari ahlul bidah. Atau contohnya misalnya kita mau belajar Al-Quran, mau tahsin Al-Quran, tidak ada ini kecuali dari ahlul bidah. Boleh atau tidak kita mengambil ilmu darinya? Tahsin Quran ini? Boleh. Tapi kalau kita mau ngambil akidahnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ambil tahsinnya. Itu pun karena darurat, kita sudah cari-cari nggak ada untuk membenarkan qiraat ini. Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari mereka. Tapi tetap jaga jarak, ya kan? Jangan nanti enak di situ, lama-lama duduk di situ. Bahkan ada santri kita lulusan dari kita sekarang ngajar di bukan ma'had ahli sunnah, ya terkena syubhat. Nah ini, maka pentingnya kita untuk mohon kepada Allah supaya menetapkan hidayah ini untuk kita sampai nanti kita mati. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha, diantara bentuk membela agama Allah, zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi. Zajr itu apa ya? Memberi pelajaran bagi seorang santri apabila dia melampaui batas dalam pembahasan ilmu. Au dhahara minhu ladadun au su'u adabin, atau nampak dari dirinya permusuhan yang kuat atau jeleknya adab.
Boleh kita memberikan pelajaran, boleh dipukul, bahkan boleh diusir dari majelis. Boleh. Karena ini bisa nulari yang lain juga. Ya kan? Ngajak ngobrol yang lain, ganggu yang lain, boleh kita keluarkan dari majelis. Sebagai pelajaran. Supaya besok lagi tidak seperti itu. Karena majelis ilmu harus dimuliakan. Kalau ada orang yang seperti ini, su'ul adab, keluarkan. Gitu ya. Tapi ada ya orang yang bertanya tentang istiwa itu ya. Istiwa Allah itu seperti apa kepada Imam Malik. Marah beliau, minta orang ini diusir dari majelis karena bahaya ini pertanyaannya, dan bahaya orang ini bisa menulari kepada yang lain, diusir. Ini su'ul adab pula dalam majelis. Keluarkan dia. Subhanallah ya, seperti ini. Dan ini bentuk membela ilmu, kehormatan ilmu. Baik. Kemudian kata Syekh, wa in ihtajal muallimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi zajaran lahu falyaf'al. Jika dibutuhkan seorang alim itu mengusir santrinya dari majelis supaya menjadi pelajaran bagi santrinya tadi, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Misalnya ini butuh untuk dijewer, tapi nanti jangan dilaporkan polisi nih ustadznya nih, ya kan? Anaknya dijewer, dipukul, laporkan polisi. Padahal dia sendiri nggak kuat didik loh ya, ditaruh pesantren. Dijewer ya biarin, sehat nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai copot telinganya kan? Seperti itu. Ya namanya pendidikan seperti itu. Kata Nabi, pukul kalau sudah berumur berapa? 10 tahun kalau nggak mau menegakkan sholat. 7 tahun perintah kata Nabi. 10 tahun pukul kalau tidak mau sholat. Ini pendidikan, memberikan pelajaran. Kalau si guru ini butuh untuk mengeluarkan santrinya dari majelisnya, untuk memberikan pelajaran kepadanya, hendaknya dia kerjakan. Dia kerjakan. Ya. Baik. Kok nggak sadar-sadar, ya dikasih surat keluar dari pesantren, kan gitu ya. Ini ganggu. Ini masalah bagi pesantren. Baik. Kama kana yaf'aluhu Syu'batu ma'a Affan ibn Muslimin fi darsihi. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syu'bah kepada Affan ibn Muslim dalam majelisnya. Begitu. Syu'bah ini termasuk a'immatut tabi'in, masih muridnya sahabat. Jadi dia pernah mengusir muridnya dari majelis. Ya karena bermasalah. Enggak apa-apa. Ya, kita usir supaya itu memberi pelajaran bagi dirinya pula. Kemudian waqad yuzjarul muta'allimu bi'adamil ikbali alaihi, dan terkadang perlu juga seorang santri itu diberi pelajaran dengan cara diabaikan. Santri tadi diabaikan, misalnya dalam majelis semuanya ditanya satu persatu, ini isim apa fi'il, ya kan? Ini i'rabnya apa, dia nggak ditanya sendiri. Begitu. Kalau dia hatinya bagus, baik, akan merasa. Tapi kalau nggak ditanya malah seneng tidur, nah ini masalah ini santri. Ya kan? Seperti itu. Terkadang seperti itu, diabaikan santrinya tadi. Tidak dikeluarkan, cuma diabaikan. Wa tarki ijabatihi, tidak menjawab pertanyaannya. Misalnya dia bertanya kok dipalingkan kepada pembahasan yang lain, diabaikan begitu, dihajar, didiamkan supaya mendapatkan pelajaran. Fasukutu jawab, maka diamnya syekh itu jawaban bagi dia. Kalau dia ini punya perasaan, ya kan? Diabaikan, bertanya tidak dijawab. Kalau dia punya perasaan, dia akan berpikir, ada apa ini? Kok ustadz saya ini mendiamkan saya, mengabaikan saya tidak perhatikan, teman-teman saya ditanya kok saya nggak ditanya. Dia akan berpikir, akan menjadi pelajaran bagi dirinya. Qalahu A'mas, demikian yang dikatakan oleh Al-A'mash. Jadi hal ini terjadi ya dari para ulama, bagaimana mereka mengajar santri-santrinya. Kalau butuh diperlakukan seperti itu, ya silahkan begitu, untuk memberikan pelajaran kepada muridnya. Kemudian kata Syekh, wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukh, dan sikap yang seperti ini kami pernah melihatnya banyak dari kalangan
para masyayikh memberikan pelajaran kepada muridnya seperti ini, ya, banyak. Minhum diantaranya Al-Allamatu bin Baz, diantara mereka para masyayikh tadi yang memberikan pelajaran kepada muridnya adalah Ibnu Baz rahimahullah. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu. Terkadang ada seorang yang bertanya kepada beliau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faidahnya. Maka kita ini harus tahu untuk apa saya bertanya dan hal apa yang saya tanyakan, harus kita pikirkan. Jangan sampai pertanyaan yang tidak bermanfaat, jangan sampai pertanyaan ini membuat repot bagi syekhnya untuk menjawab. Nah, seperti itu. Harus ditanyakan. Kenapa saya bertanya? Hal apa yang saya tanyakan? Terkadang beliau ditanya dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, fataraka syekhu ijabatah, maka beliau meninggalkannya, tidak menjawab pertanyaan tadi. Wa amaral qari'a ayyuwasila qira'atahu, dan beliau meminta kepada tukang bacanya, seperti ini misalnya, ada muridnya yang baca kemudian dibahas bareng begitu ya, untuk melanjutkan bacaannya. Jadi tidak dijawab, langsung memerintahkan seorang yang tukang baca untuk melanjutkannya. Au ajabahu bi khilafi qasdihi, atau beliau menjawab dengan sesuatu yang di luar pertanyaan. Begitu. Tidak menjawab pertanyaannya, cuma menjawab di luar pertanyaannya. Ya. Seperti Nabi SAW juga pernah ditanya tentang air laut, ya. Nabi menjawab ada tambahan faidahnya. Nabi mengatakan, tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya dan halal bangkainya. Ditambahin faidah. Jadi tidak hanya pertanyaannya tersebut saja yang dijawab, tapi ditambah dengan jawaban yang lain. Wallahu alam bissawab. Baik, itu maqid sabi asyar, pengagungan ilmu yang ke-17, yaitu kita harus membela ilmu, membela kehormatan ilmu. Begitu. Karena itu ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya, karena ilmu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Kita lanjutkan al-maqid ats-tsamin asyar. Pokok pengagungan yang ilmu yang ke-18, tahaffudhu fi mas'alatil alim. Ya, at-tahaffudhu fi mas'alatil alim. Berhati-hati dalam bertanya kepada seorang yang berilmu. Ya, berhati-hati ketika bertanya kepada seorang yang berilmu. Kata Syekh, firaran min masailis sya'bi, demi menjauhi perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah, problem, masalah. Begitu. Jadi kalau saya tanya ini nggak selesai, nanti malah timbul masalah, malah runyam majelis itu. Baik. Ya. Atau pertanyaan ini butuh rincian yang panjang. Begitu. Atau pertanyaan ini tidak pas untuk pembahasan ini misalnya. Nah, kita harus berhati-hati dalam bertanya, memilih pertanyaan yang bagus. Wa hifdzan li haibatil alim, dan dalam rangka menjaga kewibawaan seorang yang berilmu. Jangan sampai kita ini bertanya cuma ngetes. Tak tanya inilah ustadznya, kayaknya ustadznya nggak tahu ini, kalau nggak tahu nanti kan malu dia. Nah, ini jangan, ini sudah su'ul adab, sudah jelek adabnya. Fa inna min su'ali ma yuradu bihi tashghibu wa iqadul fitnah wa isya'atus su'. Begitu. Karena di antara pertanyaan itu ada yang dimaksudkan untuk menimbulkan fitnah, menebarkan kejelekan, meruntuhkan kehormatan seorang yang berilmu, ada seperti itu. Hanya menimbulkan kegaduhan,
Ada pertanyaan yang seperti itu. Maka kita harus husnul qasd, bagus dalam bertanya. Ya, dan kita butuh dengan pertanyaan tadi, bukan hanya ngetes saja, bukan hanya tanya-tanya saja, tidak. Tapi apa yang kita butuhkan dari ilmu, maka itu yang kita tanyakan. Wa man anasa minhu al-ulama'u hadhil masaila laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Baik. Dan barang siapa yang mendapati dari dirinya dan barang siapa yang para ulama itu mendapati dari dirinya permasalahan-permasalahan ini, maka dia akan mendapati dari para ulama itu yang tidak dia inginkan. Begitu. Jadi kalau kita ini bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau apa yang tidak berguna, maka kita tidak akan mendapatkan dari maksud kita. Ya, maka perbagusi dalam bertanya. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim fala budda min tahaffudhi fi masa'alatil alimi wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Baik. Intinya kita ini harus ya menjaga dan berhati-hati dalam bertanya kepada seorang yang berilmu. Dan dia, kata Syekh, tidak akan sukses dalam bertanya kepada seorang yang berilmu kecuali apabila dia mengamalkan 4 perkara. Ya, tidak sukses dalam bertanya kecuali dia menempuh 4 perkara atau 4 hal. Awwaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi limada yas'alu. Yang pertama, hendaknya dia memikirkan kenapa dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquhu wa ta'allum. Maka hendaknya maksud dia bertanya adalah supaya bisa mendapatkan ilmu, bisa paham. La tana'utu wa tahakkumu, tidak untuk membuat repot atau mengejek atau merendahkan orang yang berilmu. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi. Karena siapa yang jelek pertanyaannya atau jelek maksud dalam dia bertanya, maka dia akan diharamkan keberkahan ilmu. Ya, maka perbaiki niat. Kenapa dia bertanya? Wa yumna'u manfa'atahu, dan akan terhalang manfaat ilmu tersebut. Baik. Itu yang pertama ya. Tanyakan kepada diri kita, tujuan kita apa untuk bertanya? Apa tujuan kita bertanya? Kemudian yang kedua, at-tafattunu ila ma yas'alu anhu. Hendaknya dia berpikir terlebih dahulu apa yang akan dia tanyakan. Masalah apa yang dia tanyakan, penting atau tidak untuk dirinya, manfaat atau tidak untuk dirinya. Fala tas'al amma la naf'a fihi. Maka janganlah dia bertanya sesuatu yang tidak akan bermanfaat baginya atau tidak ada manfaat pada pertanyaan tadi. Untuk apa kita bertanya? Nambah pahala tidak, nambah manfaat tidak, nambah ilmu tidak. Gitu. Baik. Maka jangan bertanya kalau dia bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Imma bin nadhar ila halik au bin nadhar ila mas'alati nafsiha. Dengan cara dia melihat kepada keadaan kita. Keadaannya. Apa yang saya butuhkan dari pertanyaan ini? Gitu. Apa yang saya butuhkan? Misalnya saya ini berkaitan dengan sholat, misalnya ada suatu hukum yang belum dia ketahui, dia tanyakan. Ini kan bermanfaat untuk dirinya dan segera bisa diamalkan. Baik. Atau pertanyaan itu sendiri, melihat kepada keadaannya dan melihat kepada pertanyaan itu sendiri. Jangan tanya yang tinggi-tinggi atau tanya-tanya yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Di sini beliau contohkan wa mithaluhu su'alu amma la yaqa. Contohnya
bertanya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Begitu ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya kita nanti bagaimana ketika kita sudah berada di planet Mars. Planet apa nanti manusia dipindah di mana? Mars ya. Kiblatnya kemana? Arahnya kemana begitu? Baik. Jadi gini jawabnya. Antum ke Mars dulu, nanti kalau sudah sampai sana telepon yang di bumi arahnya kemana, nanti dikasih arahnya. Kan begitu. Kalau atau tanya nanti kalau di bulan, sampai ke bulan jalan-jalan ke sana, di mana arah kiblatnya? Nah, ini kan tidak ada manfaatnya. Ya kan? Mustahil juga antum ke sana, ya kan? Jurusannya apa? Dagang kok mau terbang ke bulan kan? Baik, nangsang di sana nggak pulang nanti. Baik, seperti itu. Ya, tidak mungkin terjadi. Pernah Imam Ahmad ini ditanya, "Ya Imam, hal Ya'juj wa Ma'juj muslimun?" Wahai Imam Ahmad, apakah Ya'juj Ma'juj itu muslim? Maka Imam Ahmad berjawab, apakah ilmumu itu sudah mumpuni, nggak perlu belajar yang lain sehingga kamu bertanya yang seperti ini? Apa kamu itu sudah menguasai ilmu-ilmu agama ini sehingga kamu bertanya tentang masalah ini? Nggak ada manfaatnya. Baik. Au wa ma la yuhadditsu bihi kullu ahadin. Atau pertanyaan-pertanyaan apa yang tidak ada manfaatnya, atau dikhususkan suatu kaum yang tidak khusus kepada suatu kaum, atau ini apa ya, pertanyaan ini tidak patut ditanyakan di majelis ini. Misalnya ini semuanya anak-anak SMP misalnya, pengajian anak-anak SMP, tapi kita bertanya tentang masalah keluarga, masalah suami istri, ini kan tidak pas untuk disampaikan di situ ya. Terkadang pas ini dalam majelis yang lain, tapi terkadang tidak pas dalam suatu majelis. Nah, kita harus cermat juga dalam bertanya, hati-hati. Kita melihat kepada keadaan kita dan kita melihat apa yang akan kita tanyakan. Baik. Ya, seperti itu. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang itu akan merepotkannya. Kemudian yang ketiga, tadi 1, 2, 3 ya. Yang pertama apa yang pertama? Memikirkan niatnya, ya, menanyakan niatnya. Tujuannya apa dia bertanya, kemudian apa yang akan dia tanyakan. Kemudian yang ketiga, al-intibahu ila salahiyati hali syaikhi lil ijabati an su'alihi. Ya. Memperhatikan kesiapan keadaan syekh ketika bertanya atau untuk menjawab pertanyaan. Misalnya syekhnya masih apa ini, nyangkul ditanya kan, ditanya isim, ditanya fi'il, ditanya nahwu, shorof. Nah ini lagi nyangkul, lagi fokus, ini lagi ngukur benang ditanya, nih buyar nanti kan. Baik, seperti itu. Lagi bedil ya. Bentar lagi kena ini, kok malah tanya, begitu ya. Bentar lagi dapat ikan kok ribut ini, kan nggak pas. Keadaannya nggak pas ini ya. Baik. Atau di jalan ditanya, ini lagi buru-buru ditanya, ilmunya nggak ngumpul ketika itu kan. Baik, karena pikirannya sibuk dengan yang lain. Nah ini seorang santri harus tahu keadaan kesiapan syekh dalam menjawab pertanyaannya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Janganlah dia bertanya kepada syekhnya ketika keadaan dia tidak bisa menjawab. Ya tadi, keadaan-keadaan yang sibuk begitu. Kakaunihi mahmulan, seperti beliau masih sedih, syekhnya masih sedih, masih kena musibah, anaknya meninggal misalnya. Kita datang tanya syekh ini bagaimana? Ini lagi kena musibah mas, jangan bertanya. Nanti kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, ketika sudah tenang, ketika sudah fokus begitu, silahkan tanya. Au mutafakkiran, atau sedang berpikir. Sebalaghat bihimul halu ayyuqra alaihim halal aqli. Sampai-sampai ada di antara mereka itu ketika jam makan dibacakan kepada mereka ilmu. Insyaallah ya, sampai seperti itu. Jadi jam makan, mereka makan, tapi di sampingnya dia memerintahkan murid atau anaknya atau istrinya untuk membacakan ilmu.
Kalau kita ya mungkin makan, bacakan isim, tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fiil, belajar. Atau kerja bareng misalnya, bisa murjaah sambil apa? Sambil bawa kitab. Ya, murjaah. Kalau dia nggak bisa baca, repot karena kerja, suruh baca ini. Begitu, anaknya atau istrinya, masya Allah. Ini juhud, ini semangat ya, semangat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami akan tunjukkan jalan itu. Baik, kami akan berikan kepadanya. Kemudian bal kana yuqra'u 'alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan ada di antara mereka itu minta dibacakan pelajaran ketika mereka masih di dalam WC, di dalam kamar mandi. Di luar suruh bacakan, masya Allah ya, sampai seperti itu karena hatinya telah dipenuhi dengan kelezatan bersama ilmu. Kata Syekh, fahfad ayyuhat talibu waqtaka, maka jagalah wahai para santri waktumu. Falaqad ablaghal wazir Salih bin Hubairah fi nushika biqaulihi, dan sungguh wazir as-salih, menteri yang saleh, telah memberikan nasihat kepadamu. Ibnu Hubairah, wazir yang soleh tadi, menteri yang soleh tadi, yaitu Hubairah, memberikan nasihat kepadamu. Dalam bait syairnya dia mengatakan, wal waktu anfusu ma'unita bihifdzika. Waktu adalah perkara yang harus kamu perhatikan, harus kamu jaga. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u, dan justru aku melihat waktu itu adalah yang paling kamu sia-siakan. Begitu. Seharusnya nih, wahai para santri penuntut ilmu, waktu kamu perhatikan dengan baik. Tapi ternyata saya lihat waktu itu justru yang kamu sia-siakan. Begitu. Jadi belajarnya pas waktu belajar saja. Di luar waktu belajar sudah habis untuk ngobrol, untuk bermain. Jadi pelajaran yang telah diajarkan tidak lagi diulang, tidak lagi di murojaah. Dan ini sebab-sebab apa? Tidak sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, tammatil khulasah, selesailah pelajaran kita, kitab Khulasatu Ta'zimul Ilmi. Jadi dengan ini kita telah mempelajari kitab beliau 20 maqid, 20 pokok pengagungan terhadap ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.